Inilah kisah Syekh Subakir, sang penakluk jin penguasa tanah Jawa. Assalamualaikum, salam sehat dan salam sukses selalu untuk sedulur 82BM semua. 82BM doakan semoga saat sedulur semua menyimak video ulasan ini, sedulur semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cekidot kita ke video ulasan lengkapnya. Pulau Jawa sejak dulu dikenal menyimpan banyak sumber daya alam yang melimpah. Tak ayal banyak yang berusaha datang ke pulau ini. Pulau ini termasuk bukan pulau yang tidak biasa seperti pulau pada umumnya. Konon Pulau Jawa ini dikuasai lelembut yang sakti sehingga tidak ada manusia yang mampu mendiami pulau ini. Banyaknya dedemit, makhluk gaib yang ada di pulau ini tak segan mengganggu siapa saja yang hendak tinggal di Pulau Jawa. Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah pentolan dedemit tanah Jawa. Bahkan para saudagar dari Rum sekarang Turki, para rombongan yang hendak singgah ke Pulau Jawa terpaksa harus gigit jari lantaran pulau ini punya daya magis yang sangat tinggi. Tidak sembarang orang yang mampu memasukinya. Meskipun bisa singgah di Pulau Jawa, besar kemungkinan yang singgah tidak akan selamat. Baru ada sekitar tahun 1404 Masehi, Sultan Muhammad dari Turki mengutus ulama yang punya keahlian untuk meruqyah, meruat, membebaskan, negosiasi untuk membukakan jalan ke Pulau Jawa dari gangguan iblis. Diutuslah Syekh Al-Bakir atau masyarakat Jawa lebih akrab dengan nama Syekh Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa agar terbebas dari gangguan dedemit, sehingga manusia bisa mendiami tanah Jawa. Dengan kedatangan Syekh Subakir, Pulau Jawa bisa ditinggali manusia. Syekh Subakir dengan kemampuan yang dimilikinya mampu mengusir para lelembut. Syekh Subakir mengusir para lelembut dengan pusaka yang disebut Kiai Panjang dan batu yang dibawa dari Turki. Seperti diketahui batu yang dibawa oleh Syekh Subakir mengandung uranium, yang bisa memberikan energi panas, dan sekarang menjadi bahan baku nuklir dalam era modern ini. Kemudian Syekh Subakir menancapkan tombak sepanjang 7 meter di Gunung Tidar yang terletak di daerah Magelang untuk mengusir jin, makhluk gaib dan sebangsanya. Dengan kekuatan tombak tersebut para dedengkot jin lelembut takluk dan menyingkir serta membuat perjanjian dengan Syekh Subakir. Lantas para jin, dedemit lari koncar kacir. Mereka berlari ke berbagai penjuru menghindari Syekh Subakir. Konon katanya inilah 4 tempat yang dijadikan pelarian para dedemit lelembut tersebut. 1. Alas Roban. Para dedemit lelembut yang berhasil ditaklukkan oleh Syekh Subakir berlarian menjauhi Gunung Tidar. Ada yang lari ke Alas Roban. Alas ini memang sejak dulu terkenal dengan kewingitannya, banyak memakan korban dari kecelakaan yang terjadi di daerah Roban. Alas atau hutan ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hutan ini banyak memunculkan kisah mistis yang dialami masyarakat, baik yang tinggal di sekitar alas tersebut maupun yang berketepatan melintasi alas tersebut. 2. Gunung Merapi. Para jin ada yang lari ke Gunung Merapi. Gunung ini tidak kalah mistis dengan Alas Roban. Gunung aktif ini berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini menyimpan banyak cerita mistis. 3. Laut Selatan. Ada lagi para jin dan lelembut yang lari ke selatan berlari ke Laut Selatan. Laut Selatan sejak dulu menyimpan banyak kisah mistis, seperti cerita tentang Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan tidak pernah luntur dan masih menjadi cerita sebagian masyarakat sampai sekarang. 4. Alas Purwo Banyuwangi. Para jin yang berlari ke arah timur berlari ke Alas Purwo Banyuwangi yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Hutan yang bernama Alas Purwo ini merupakan hutan tertua di Pulau Jawa, tidak kalah mistis dan angker dari Alas Roban. Alas Purwo menyimpan sejuta misteri dengan keangkerannya. Alas ini banyak dihuni makhluk gaib, jin, dan genderuwo. Tidak sedikit orang yang mengunjungi hutan ini mengalami kejadian aneh dan tidak biasa.
Untuk itu bagi Anda yang ingin mengunjungi hutan ini hendaknya hati-hati dan dengan niat yang baik, agar kejadian yang tidak diinginkan tidak menimpa Anda. Berkat kemampuan hebatnya Syekh Subakir mampu meluat Pulau Jawa, dan kini bisa ditinggali umat manusia dengan aman dan tenang sampai sekarang. Nah, itulah video ulasan kisah Syekh Subakir sang penakluk jin penguasa Tanah Jawa. 82BM minta maaf jika dalam video ini ada salah-salah kata dan bahasa. Akhir kata 82BM ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.